Halo guys, jadi pada kesempatan ini saya akan menyampaikan satu informasi yang berjudul Metamorfosis Pitu. Jadi sejak kapan Pitu berawal dibuka dan sampai dengan detik hari ini perjalanannya. Oke? Check it out. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Para Pitubers, smart Pitubers, di mana saja Anda berada. Ini adalah video dengan judul Metamorfosis Pitu. Ya. Pitu sejak launching di Indonesia bulan April hingga saat ini tanggal berapa ini? 3. Tanggal 3 Maret. Mohon maaf, penyampaian ini tidak sempurna, namun sedikitnya memberikan gambaran tentang Pitu kita, Pitu Anda, Pitu seluruh rakyat Indonesia. Yang pertama, cikal bakal Pitu masuk ke Indonesia melalui leader-leader dari Bapak Wilbert Karimun, Bapak Ahmad Noval, Alexius Unit Atmojo, Antonius sekitar bulan Maret 2020. Mereka ini adalah pionir Pitu. Lalu bermunculan diamond lainnya. 2. Pitu masuk secara resmi di Indonesia tanggal 15 April 2020. Namun Pitu belum launching di Play Store. Jadi ini cerita ini guys. Iya. Pitu itu masuk resmi di Indonesia 15 April 2020. Namun saat itu belum launching di Play Store. Member lama termasuk saya Mahraini Zain PLC 2318 join akhir April 2020, aktif awal Mei 2020. Kalau saya join Oktober, aktif juga kurang lebih 2 minggu setelah join. Hanya lewat link, kalau saya lewat kode referral dari Mr. Koko. Ya. Waktu itu teman-teman yang sudah duluan diamond saat ini itu sangat percaya pada dirinya. Yang pada intinya semua hanya ingin berbisnis tanpa modal. Sekali lagi, Pitu ini tanpa modal dan tidak ada paksaan untuk beli viewpoint atau fast track. Kemudian yang ketiga, dulu iklannya hanya iklan tes ADS Google, ya, yang sering member lama sebut sebagai iklan Om Bewok, karena model iklannya hanya satu orang, Om bule dan berokan. Saat itu Pitu lagi membangun sistem server dan komunikasi dengan Google untuk proses verifikasi ke Play Store. 4. Belum ada strategi fast track, belum ada yang percaya, semua menganggap itu sebagai scammer, ya, aplikasi penipuan saat itu, ya. Kemudian masuk ke tahap kelima, belum ada Pitubers yang umroh, wisata rohani, beli rumah, beli mobil, beli tanah dan lain sebagainya, bayar hutang dan lain sebagainya.
belum ada bukti sama sekali ke member lainnya, walaupun dari leader-leader di atas bahwa Pitup menghasilkan uang. Keenam, lalu pendaftaran Pitup ditutup sementara waktu sesuai janji manajemen Pitup. Buka pendaftaran gelombang kedua akhir bulan Mei 2020. Pitup berhasil launching pertama kali di Google Play Store. Pitup 1.0. Saat itu kita bersuka cita, ternyata akhirnya kita bisa download Pitup di Play Store. Pendaftaran tahap kedua dibuka. Aplikasi sudah bisa di-download di Play Store. Namun, manajemen kaget juga. Target awal server Pitup hanya menampung 350 pertama. Lalu 1 juta dalam 1 tahun pertama. Ternyata hanya beberapa minggu member terus berkembang berkali-kali lipat. Berlipat-lipat dari target daya tampung server. Akhirnya Pitup tutup registrasi lagi sementara waktu dan buka lagi gelombang ketiga bulan September 2020. Maka launchinglah Pitup 2.0 di Play Store yang saat ini sedang diperbaiki. Saat ini sudah berevolusi ke 2.1.7 terakhir kemarin, dan kita akan menantikan 3.0 Igas ya, 3.0. Saat ini manajemen super sibuk antara mengurus server, membantu tim IT dan tim manajemen di Indonesia. 8 bulan Juli 2020, Pitup tiba-tiba masuk dalam daftar entitas ilegal oleh SWI OJK. Itu menjadi sorotan karena sangat viral dan perkembangannya luar biasa, dahsyat ya. Di tengah pandemi COVID ini, itu sangat viral, ya, spektakuler. Saat itu kuasa hukum Pitup menghadap OJK menjelaskan bahwa Pitup bukan perusahaan ilegal atau scammer, karena ada sertifikat Kominfo dari Kemenhumkam dan lembaga OSS. Pitup bukan perusahaan investasi, bukan MLM, bukan skema piramid, bukan skema Ponzi maupun money game. Masa-masa ini Kominfo menguji 2 kali loh konsep marketing plan itu. Tidak ditemukan hal-hal yang mengindikasikan penipuan. Pemerintah terlanjur sudah mengumumkan bahwa Pitup ilegal. Lalu bulan September 2020 Pitup dikeluarkan dari list OJK. OJK mengatakan Pitup bukan ranah OJK. Ini masih ada arsip soft file jawaban OJK saat itu melalui kontak-kontak OJK. Namun belakangan jawaban berubah. Pitup tetap dinyatakan sebagai aplikasi ilegal sampai dinormalisasi kembali. Aplikasi tetap bisa dijalankan meskipun dinyatakan ilegal. Sampai akhirnya Pitup terus-menerus diserang haters yang mengangkat isu legalitas, diadu domba dengan TNI Polri. Rupanya kompetitor kalang kabut dengan munculnya buy raksasa digital advertising yang bernama Pitup. Manajemen Pitup tidak tinggal diam. Mereka terus berkoordinasi dengan pemerintah, dengan 6 kementerian terkait. Mungkin muncul pertanyaan di benak kita, mengapa kok isu legalitas sudah bulan Juli 2020 tapi belum kelar-kelar sampai sekarang? Kok Pitup menunggu begitu lama ya?
Jawabannya, itu perusahaan baru, masih berusia bayi, ya, seumuran bayi, ya. Baru mau 9 bulan, jalan 10 bulan. Manajemen belum firmasi, kantor masih virtual, dan dari hasil koordinasi kuasa hukum itu dengan pemerintah terkait, pemerintah juga masih bingung harus membagaimanakah Pitup ini. Harus diklarifikasi sebagai apa Pitup ini. Lalu Pitup ditutup, ada izinnya. Marketing plan sama sekali tidak ada unsur penipuan. Sistem penipuan tidak merugikan member, malah sebaliknya, member sudah mencarikan jutaan bahkan ratusan juta bahkan miliaran. Jadi madi miliar itu 5 juta ya? Juta. 5 juta. Intinya konsep itu jauh langkah ke depan, terdepan. Belum ada konsep yang menyerupai Pitup. Saking canggihnya Pitup, hal ini pernah diungkapkan oleh Bapak Wilber Karimun melalui Zoom meeting, ya. Lalu waktu terus berlalu sampai akhirnya ditemukanlah peraturan yang cocok buat Pitup, yaitu digolongkan ke dalam perdagangan melalui sistem elektronik. Maka GR80 lah yang menjadi target sesuai peraturan pemerintah nomor 80 tahun 2019. Tapi dengan catatan Pitup harus segera buka fase kedua, yakni fase e-commerce. Inilah yang membuat manajemen segera maintenance untuk launching Pitup ketiga yang kesannya mendadak dan dibaca berbeda oleh para haters dan pesaing. Peraturan nomor 80 tahun 2019 tersebut adalah peraturan yang baru diberlakukan tahun 2021. Akhirnya disepakatilah 5 syarat SWI untuk normalisasi legalitas Pitup kembali 100%. Manajemen terus bekerja siang malam untuk memenuhi syarat tersebut. 3 syarat sudah terpenuhi. 2 syarat selanjutnya melekat pada versi 3.0 nanti. Lebih dari 20 juta masyarakat Indonesia sudah menyaksikan langsung live Kominfo dan OJK terkait Pitup tanggal 26 Februari. Tidak ada yang ditutupi oleh manajemen Pitup. Pitup jujur loh. Server Pitup terus diperbesar kapasitasnya dan guna memenuhi 5 syarat dari SWI OJK. Aplikasi Pitup harus dirubah untuk sinkronisasi. Maka sesuai pengumuman manajemen hingga awal Maret 2021 untuk upload kembali Pitup 3.0 di Play Store sebagai bentuk launchingnya e-commerce. Mari kita sedikit berpikir dan bijak serta cerdaslah dari masa-masa yang sudah kita lewati bersama ini. Masa sekarang ini itu terus melakukan maintenance, meningkatkan daya tampung user server, update versi di Play Store karena member itu terus bertambah, akan terus menembus angka 20-30 juta pengguna. Pitup belum 1 tahun. Biasanya aplikasi baru 1 tahun belum tentu tembus 1 juta pengguna. Bayangkan berapa besar biaya membangun aplikasi dan server dan maintenance-nya saja. Belum biaya membeli kantor dan biaya operasional lainnya. Jadi kalau ada yang bilang Pitup bubar, bakal bangkrut, tidak mungkin. Owner Pitup orang yang uangnya tidak berseri. Banyak di pedo ya. Atau ada yang bilang Pitup kabur, tidak mungkin. Apa yang mau dibawa kabur? Viewpoint
mau dikemanain viewpoint kita, mau dijual di Cina tidak mungkin ya, mau dijual ke perusahaan-perusahaan lain itu hal yang mustahil. Jadi teman-teman sekalian, kita santai-santai saja. Sampai dengan saat ini kita tetap semangat. Selanjutnya, YouTube tetap harus berbenah diri. YouTube patuh pada pemerintah Republik Indonesia. Akhirnya kita sama-sama menunggu YouTube 3.0 di awal Maret 2021. Nah, dimaksud dengan awal Maret ini berarti kita menunggu dari tanggal 1, sekarang ini sudah tanggal 3, sampai tanggal 10 Maret 2021. E-commerce ada bukan karena adanya legalitas investasi SWI yang datang. Maaf, e-commerce ada bukan karena adanya investigasi dari SWI. Jika menyimak dengan seksama, e-commerce sudah disebutkan di marketing plan itu dan masuk ke dalam fase kedua perusahaan. Namun e-commerce di fase kedua ini dipercepat karena manajemen menyikapi situasi terkini dan perubahan ekosistem YouTube yang mendorong normalisasi YouTube 100% legal. Selanjutnya, YouTube nanti akan mengembangkan sektor-sektor lain seperti pariwisata ini, perhotelan, tiketing, sinkronisasi dengan pom bensin, supermarket, lalu akan merambah ke Asia, lalu mendunia. Begitu kata visi misi perusahaan itu, PT Pico Beautech. Percayalah. Sekali lagi percayalah pada manajemen Pitu. Manajemen Pitu sudah bekerja keras untuk kita semua. Pitu selalu menjaga komitmen. Pitu memanusiakan manusia. Pitu patuh kepada pemerintah Indonesia. Oke teman-teman, demikian penyampaian yang singkat ini. Semoga menjadi kita tetap semangat menantikan YouTube versi 3.0. Go Diamond!